Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunga di IR Podcast, tema Inspiring People bersama narasumber terbaru kita, Kak Alok Patris. Halo semua. Jadi di sini kita bakal wawancara Kak Alok mengenai kenapa sih dia bisa jadi Inspiring People kedua kita pada IR Podcast kali ini. Jadi Kak Alok pengen tahu nih, perkenalan dulu boleh, mungkin yang lain pada penasaran Kak Alok ini siapa sih di HI sendiri? Sebenarnya sebelumnya perkenalin, nama aku Alok Patris. Aku mahasiswa HI angkatan 2017 dan di sini aku diundang ke IR Podcast. Sebenarnya belum terlalu menginspirasi ya, tapi mungkin kita bisa berbagi sedikit di sini dan harapannya bisa mengambil ilmu ataupun kalau nggak bisa diambil ya nggak apa-apa lah ya. Nih Kak, dengar kata orang nih, banyak nih yang bilang dari fakultas lain, bahkan jurusan lain bilang kalau kakak tuh berprestasi banget nih. Pengen tahu nih definisi prestasi menurut kakak itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau bicara masalah definisi ya Bung ya, sebenarnya definisi itu bukan cuma dia yang megang piala ataupun dia yang dapat sertifikat banyak. Jadi sebenarnya definisi prestasi itu luas. Kita berbakti kepada orang tua atau kita membuang sampah pada tempatnya itu juga prestasi. Karena sejatinya menurut saya prestasi itu adalah bagaimana cara kita menaklukkan lawan-lawan. Dan lawan-lawan itu bukan cuma lawan-lawan dalam perlombaan, tapi juga lawan-lawan seperti melawan rasa malas dan juga melawan rasa capek ataupun lelah dan juga hal-hal lainnya. Wah, keren banget nih definisi prestasi dari kakak. Jadi Kak, dengar-dengar nih kakak nih tahun kemarin ikut Pilmapres dan jadi Mawapres ketiga di Unsri, di FISIP salah, di FISIP Kak. Jadi gimana Kak perasaan dan apa sih kiat-kiat kakak bisa jadi salah satu Pilmapres di FISIP? Pilmapres itu apa ya Kak? Oke, jadi sebelumnya dijelasin dulu ya mungkin ke teman-teman apa itu Pilmapres. Jadi sebenarnya Pilmapres itu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi, tapi dalam penilaiannya itu juga bukan cuma didasarkan kepada prestasi apa yang kita dapat, tapi juga di sana ada penilaian karya tulis ilmiah, ada juga dilihat dari bahasa Inggris dan juga dilihat dari IPK. Jadi kalau kemarin aku sempat ikut sih Pilmapres dan alhamdulillah di situ dapat peringkat ketiga. Dan aku juga tahun kemarin itu satu-satunya mahasiswa HI yang ikut. Dan di sana aku nyampein beberapa karya tulis aku dan juga sebenarnya di sana tuh masih sedikit sih prestasinya, kalau dibilang belum sebanyak teman-teman yang lain gitu yang udah angkatan 2016. Dan kalau ditanya gimana perasaannya ya seneng ternyata bisa juga bersaing dengan kakak-kakaknya yang di 2016 gitu. Wah, gimana sih Kak numbuhin rasa percaya diri kakak untuk bersaing dengan angkatan yang lebih atas? Kakak tahu kan pasti wah ini punya kemampuan lebih bagus, tapi kakak di sini bisa loh nerapinnya sampai juara ketiga Pilmapres FISIP kayak gitu. Nah itu Bung, jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman di sini tuh yang merasa takut ataupun insecure ya, karena mereka tuh udah punya stigma-stigma negatif yang padahal mereka belum ngelakuin itu gitu. Padahal di sini yang mau aku kasih tahu ke teman-teman bahwa kita coba aja dulu, urusan menang atau kalah itu belakangan, tapi yang setidaknya kita udah berani coba, kita udah berani melangkah duluan dibanding teman-teman yang lain gitu. Dan kalau misalnya kita nggak menang ya udah kita bisa ambil pelajaran dari situ. Karena sometimes we win, sometimes we learn. Karena kita sebenarnya nggak pernah kalah, tapi kita di situ dituntut untuk belajar lebih lagi. Jadi bersikap bodo amat aja karena yang lain udah hebat-hebat mungkin, tapi kita harus percaya bahwa kita juga punya kemampuan. Jadi do the best. Tadi Kak kan nyinggung juga tuh mengenai karya tulis, terus tuh ada prestasi-prestasi. Kalau nggak salah syarat jadi Pilmapres tuh kan kita punya prestasi ya Kak. Pengen tahu nih prestasi terbesar kakak, terus karya tulis apa sih yang pernah kakak tulis kayak gitu, biar teman-teman yang lain tahu nih betapa kerennya Kak Alok. Jadi kalau masalah prestasi terbesar ya tadi udah jelasin juga bahwa prestasi itu bukan cuma dia yang kayak yang piala ataupun yang sertifikat ya. Tapi kalau misalnya di sini dalam hal ini yang ditanya itu adalah prestasi dalam hal pragmatis ya, mungkin aku bisa bilang bahwa prestasi terbesar aku adalah ketika aku terpilih jadi delegasi Sumatera Selatan pada Kirab Pemuda Kemenpora RI tahun 2018. Dan di situ aku pada saat itu semester 3 dan aku jadi perwakilan Sumatera Selatan buat keliling Indonesia gitu. Kalau karya tulis ya tadi ya? Iya Kak. Kalau karya tulis sih sebenarnya belum ada yang, menurut aku belum ada yang bagus-bagus amat ya, tapi aku udah berani mencoba menulis sejak semester
1 sebenarnya, walaupun belum karya tulis tapi walaupun cuma dalam bentuk esai, tapi udah mulai dari semester 1 dan terus berlanjut sampai sekarang. Aku juga buat blog di situ yang isinya ada karya tulis aku, jadi nanti mungkin bisa baca-baca di situ. Wah, apa nama blognya Kak? Biar yang lain tahu nih. Jadi bisa lihat gimana sih kerennya tulisan Kakak. Iya, kayak gitu Kak. Nama blognya itu bisa dicek di www.aloxmuda.blogspot.com itu. Tapi Kakak nggak muda lagi ya Kak? Masih, alhamdulillah. Jadi Kak, balik lagi nih. Penasaran nih tentang yang kata kakak salah satu yang dipilih di Kira Pemuda di Sumsel. Jadi kuota untuk orang yang dipilih di Sumsel itu per orang atau gimana nih Kak? Bisa dijelasin terus sharing-sharing sedikit lah Kak, betapa menakjubkannya ikut Kira Pemuda. Jadi Kira Pemuda itu satu provinsinya itu 2 orang kan. Nah makanya dari awal daftar itu aku udah pesimis sih karena cuma 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Tapi balik lagi ke mindset aku yang pertama bahwa bersikap bodo amat aja dulu, daftar aja dulu. Atau yang lain juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di situ aku all out dan alhamdulillah aku keterima. Dan selama program sih kita keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dibagi 2 zona dan aku kebagian di zona barat. Dan di situ aku ya melihat kebudayaan dari provinsi lain, kuliner provinsi lain, dan juga kita di situ juga menebar virus kebinekaan dan menyenangkan pokoknya. Gimana Kak? Ada nggak salah satu toksik Kakak atau yang buat Kakak bercermin aku harus jadi orang kayak gini, membuat Kakak kayak lebih wah sekarang gue keren kayak gitu karena orang ini loh contoh gue kayak gitu loh Kak, maksudnya? Lebih ke inspirator berarti ya? Iya Kak. Sebenarnya kalau inspirator dari awal maba itu sebenarnya udah banyak sih sosok-sosok yang udah aku jadiin motivator, mulai dari kayak FISIP sendiri itu kita punya Kak Rakiniati yang dimana dia jadi mahasiswa berprestasi utama Unsri, dan juga alumni Unsri kayak Robinson Sinurat yang berhasil S2 di Columbian University, dan aku ngerasa bahwa mereka aja bisa gitu kayak gitu kuliah di Unsri yang notabene sistem belajarnya itu hampir sama dan juga fasilitas yang dapat itu hampir sama. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu? Jadi itu sih yang buat aku lebih giat lagi gimana aku bisa untuk mengejar mimpi aku biar sama kayak mereka. Jadi mau nyusul S2 nih kayaknya ke luar negeri Kak? Belum tahu ya, tapi doain aja. Wah keren banget nih. Jadi Kak, ada nggak sih pesan-pesan Kakak buat angkatan di bawah lah yang muda-muda kayak gini? Apa pesan Kakak untuk mereka kayak gitu? Terus apa yang Kakak lihat dari mereka sekarang itu semenggebu-gebu Kakak atau gimana kayak gitu? Apa ya, untuk angkatan di bawah ya? Iya, 19-18 lah Kak. Yang kami yang muda, Kakak yang tua. Oh siap. Jadi kalau aku lihat HI ini potensinya itu banyak banget. Sebenarnya itu udah jadi rahasia umum sih gimana mahasiswa HI itu keren-keren lah ya. Dan punya potensi sebenarnya. Tapi mungkin di sini bagaimana menumbuhkan sikap kemauan dari mereka untuk gerak dan untuk mengimplementasikan kelebihan dari mereka gitu. Karena aku rasa HI ini banyak banget potensinya. Kita ini jurusan baru tapi prestasinya udah kemana-mana, dan harapannya ini bisa lebih ditingkatin lagi gitu. Karena saya percaya bahwa HI ini adalah ladangnya mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan juga mahasiswa-mahasiswa yang aktif yang bisa berkontribusi lebih, yang bisa memiliki potensi yang lebih dari apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Boleh nggak Kak kasih kata-kata semangat untuk anak-anak HI kayak gitu, jadi biar nggak kalah sama jurusan lain gitu kan. Kakak udah tahu kalau HI ini jurusan baru kayak gitu, tapi kan udah Kakak jelasin juga prestasi HI itu wow banget, bahkan dia juara umum nih, ada 45 orang dari HI yang udah ikut lomba dan bahkan ke internasional, salah satunya ke Alex dong, ke Malaysia. Kalau quotes ya, aku sebenarnya banyak banget sih quotes yang aku tanamin di prinsip hidup, tapi satu yang aku bilang bahwa aku nggak pernah dengar cerita sukses tanpa kegagalan. Jadi setiap cerita sukses yang ada dan setiap jalan cerita sukses yang diceritakan oleh seseorang pasti akan ada selalu kegagalan di dalamnya. Dan kalaupun saat ini kalian gagal ataupun dalam proses menuju impian kalian dan juga kalian masih dalam proses gagal lagi dan gagal lagi, coba aja terus gitu sampai pada akhirnya kalian akan menemukan bahwa oh ternyata inilah yang terbaik untuk aku. Dan aku bersyukur sempat gagal di awal-awal karena itu buat aku lebih kuat dan buat aku bisa lebih belajar memperbaiki apa kesalahan-kesalahan aku sebelumnya gitu.
Oh, jadi sebelum kakak seberprestasi ini dengan piala-piala dan prestasi-prestasi yang mungkin udah go internasional itu, kakak pernah gagal dong kak? Oh Baru iya, tahu pastinya. nih. Coba ceritain gimana sakitnya kegagalan itu kak, membuat kakak lebih strong kayak gini. Sakit tapi tak berdarah ya. Iya kak, kayak gitulah kak mungkin. Jadi kalau pasti semua orang itu punya kegagalannya masing-masing gitu ya. Aku juga udah mulai dalam hal passion aku yang saat ini, dalam hal keilmiahan, aku juga sempat gagal sama kayak yang lainnya juga. Sempat gagal ngajuin dana lomba, gagal berangkat, terus walaupun berangkat kemudian gak menang, terus pas LPJ terus dimarahin karena gak menang atau sebagainya. Di situ pasti kita ngerasa down kan, dan ada satu titik di mana kita ingin nyerah, udahlah ngapain ikut kayak gini lagi gitu. Tahu ujung-ujungnya kalah juga. Tapi di situ aku ngerasa bahwa kalau aku nyerah di hari itu juga, apa yang bakal terjadi di aku pada kedepannya nanti gitu. Ya udah aku stuck gini aja. Tapi di situ aku memilih untuk bangkit lagi, untuk mencoba lagi, mengirim karya tulis lagi, lomba lagi, dan alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk ikut-ikut lomba, dan alhamdulillah juga diberikan kemenangan. Wah, keren banget. Jadi kak, sebelum kakak berprestasi atau seberprestasi ini, mau nanya nih, dari lomba-lomba kakak ini, kakak udah pernah keluar dari zona nyaman kakak enggak? Sehingga kakak sampai sekeren inilah mungkin kayak. Kalau menurut aku keren sih, kalau menurut kalian? Ya gitulah ya. Iya kak. Jadi kalau untuk zona nyaman ya pastinya kita harus keluar dari zona nyaman. Aku dulu sebenarnya orang yang males nulis pas SMA, entah itu nulis makalah, laporan atau segala macem. Tapi di sini harus dituntut kayak kita harus keilmiahan itu nggak jauh dari karya tulis ataupun esai. Dan di situ aku kayak mulai dari nol banget buat karya tulis ilmiah, buat esai sebelumnya aku nggak tahu. Aku banyak belajar dari kakak tingkat, belajar dari esai online. Di situ aku baca dan aku pelajarin, dan akhirnya di situ aku bisa buat, walaupun yang aku buat pertama itu nggak tahu ya itu esai atau apa, bentuknya nggak tahu. Tapi ya kalau dengan aku keluar dari zona nyaman aku untuk terus belajar, pada akhirnya kita bisa. Tinggal kita aja yang gimana cara mengasahnya gitu. Wah, keren banget kakak belajar dari kakak tingkat nih. Nanti ditunggu loh kak di akhir kelasnya. Oh yes. Irsah. Biar sharing-sharing sama anak-anak HI yang di bawah kakak juga. Jadi mereka bisa dapat juga nih pelajarannya, biar sekeren kakak, bahkan lebih keren lagi. Ya amin ya, tunggu aja. Ada planning nggak kak ke depannya nih? Kan udah bahas prestasi nih. Planning kakak ke depannya gimana? Terus kakak nggak mau coba Filmapres lagi nggak kak? Mungkin nanti ke universitas kayak gitu. Kalau untuk planning ya, sebenarnya kalau planning pasti ada planning kan. Mungkin untuk planning terdekat aku di semester awal-awal itu sudah aku dapet di semester sekarang mungkin. Nah sekarang saatnya aku buat planning baru, dimana aku pengen banget dapet scholarship